Halo, Kami dari kelompok 2 kelas Biologi Dasar 3. saya Gusti Putri. Saya Fikri Saifuddin. Saya Muhammad Reza Syarefi. Saya Dewi Marini Izazi. Saya Novia Rahma Fitriana. Saya Nabila Nurdin. Hidup di bumi tidak lagi bisa bebas dari polusi. Polusi udara menjadi bahaya yang mengancam kesehatan manusia. Polusi udara sendiri memiliki arti bahwa adanya pencampuran molekul atau zat yang dapat membahayakan kesehatan tubuh makhluk hidup karena kondisi udara yang semakin buruk. Selain membahayakan makhluk hidup, polusi atau pencemaran udara juga mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas dan merusak keindahan alam. Unsur dari polusi atau zat berbahaya yang menyebabkan polusi tersebut disebut dengan polutan. Sesuatu yang ada di alam dan jumlahnya lebih dari tingkat normal biasa disebut dengan kontaminan. Kita bisa dengan mudah mengetahui adanya polusi dengan melihat udara yang berwarna atau berbau. Polusi udara banyak ditemukan di daerah perkotaan. Menurut data National Institute of Environmental Health Sciences, polusi udara menjadi penyebab kematian 6,5 juta jiwa setiap tahunnya dan angka ini terus bertambah. Penyebab terjadinya polusi udara itu sendiri dapat berasal dari manusia maupun terjadi secara alami. Contoh polusi udara yang terjadi akibat manusia seperti kebakaran hutan, kendaraan bermotor yang terlalu banyak, penggunaan listrik berlebih, kegiatan perindustrian, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Sedangkan contoh polusi udara yang terjadi secara alami adalah letusan gunung berapi yang menghasilkan atau mengeluarkan abu dan gas vulkanik, proses peluruhan radioaktif, kebakaran hutan akibat musim kemarau yang panjang, dan lain sebagainya. Beberapa efek dari adanya polusi udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak jangka pendek. Biasanya merupakan efek sementara yang akan menghilang jika polutan menghilang atau dengan pengobatan ringan. Contoh dampak jangka pendek antara lain, iritasi pada mata dan tenggorokan, sakit kepala, dan pusing. Sedangkan dampak yang lebih parah antara lain, pneumonia, asma, dan bronkitis. Yang kedua, dampak jangka panjang. Biasanya disebabkan oleh paparan polusi udara selama bertahun-tahun dengan dosis yang terlalu besar. Dampak buruknya tidak langsung muncul, namun terakumulasi sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar. Contoh dampak jangka panjang akibat polusi udara antara lain, kanker paru-paru, penyakit jantung, emfisema, gangguan saraf, dan organ lainnya, hingga menyebabkan kematian. Ekosistem juga mendapatkan dampak yang parah dari tingginya polusi udara. Dampak yang cukup parah pada lingkungan adalah hujan asam yang disebabkan oleh tingginya sulfur dioksida dan nitrogen oksida di udara. Hujan asam bisa merusak dan mematikan tumbuhan karena terjadi perubahan komposisi mineral tanah serta menurunkan kualitas air. Dampak berikutnya adalah pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh tingginya emisi karbon di atmosfer. Gas karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang akan menahan panas matahari untuk tidak dipantulkan keluar dari atmosfer. Jika terus terakumulasi, maka suhu bumi akan meningkat dan menimbulkan masalah yang lebih serius seperti mencairnya gunung es di kutub. Selain itu, polusi udara dapat menyebabkan lubang ozon dan smog fotokimia, yaitu smog yang terjadi karena reaksi di bawah pengaruh sinar matahari. Untuk mencegah semakin banyaknya polusi udara atau untuk mengurangi polusi udara yang ada, kita dapat melakukan berbagai cara. Contohnya dengan mengurangi kendaraan bermotor dan menggunakan kendaraan umum. Saat ini di kota Surabaya telah disediakan bus Surabaya yang dapat diakses dengan mudah bagi warga sekitar. Melakukan kegiatan penghematan energi juga perlu untuk mengurangi polusi udara. Selain dua hal tersebut, kita bisa mencegah untuk membakar sampah dan menanam pohon untuk mengurangi polusi udara yang semakin membahayakan dunia. Polusi udara yang saat ini sudah menyebar sangat membahayakan bumi dan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Tidak hanya mengganggu kesehatan makhluk hidup, tetapi polusi udara juga merusak alam. Banyak faktor penyebab terjadinya polusi udara yang disebabkan oleh manusia maupun alami karena perubahan sesuatu di alam. Antara lain kebakaran hutan, letusan gunung berapi, kegiatan industri, pertambangan, peluruhan radioaktif, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia dapat melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi polusi udara seperti melakukan penghematan listrik, menanam pohon,
mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Itu dia penjelasan singkat dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.